Tagar menjadi fenomena penandaan internet di sebagian besar platform media sosial. Tapi dari mana simbol ini berasal, dan bagaimana itu berubah menjadi istilah sehari-hari? Simbol kecil ini telah menciptakan hal-hal besar dan menghubungkan dunia dengan banyak cara. Berikut 9 fakta tentang hashtag yang belum Anda ketahui. Chris Messina pertama kali menyarankan menggunakan tagar untuk melacak percakapan di Twitter. Dia mendekati Twitter dengan konsep pada waktu yang tidak tepat, karena mereka sibuk, dan sayangnya ide itu dilupakan. Jadi Messina mulai menggunakannya terlepas untuk melihat apakah dia bisa memulai tren. Akhirnya, Twitter berhasil, dan disinilah hashtag menjadi seperti sekarang ini. Tagar pertama Messina adalah tagar Barcamp. Hashtag dulunya diasosiasikan dengan tanda pound di Amerika Serikat. Bahasa Latin untuk berat pound adalah libra pondo, dan pada abad ke-14, istilah tersebut disingkat menjadi LEP. Pada akhir 1800-an, mesin tik model 5 Blickensderfer menjelaskan dalam manualnya bahwa simbol tanda pagar dapat digunakan untuk berat pound karena tidak ada tombol pound. Manual menulis bahwa jika tanda pagar ditempatkan di depan sebuah kata, itu mengacu pada nomor. Tetapi jika tanda pagar ditempatkan setelah sebuah kata, itu mengacu pada berat pound. Ini adalah awal dari tanda pagar yang digunakan untuk mewakili berat dan angka. Beberapa orang bertanya-tanya mengapa Messina tidak mematenkan tagar tersebut, karena dia bisa menjadi jutawan. Jawabannya adalah dia tidak bisa. Meskipun dia tertarik untuk melakukannya, itu tidak mungkin. Anda hanya dapat mematenkan desain, penemuan, proses, atau mesin. Konsep tagar atau tagar itu sendiri tidak termasuk dalam kategori kualifikasi apapun. Satu-satunya cara untuk memiliki hashtag adalah dengan merek dagang. Twitter menggunakan hashtag di samping Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Ini adalah fitur sementara selama Piala Dunia, dan berhenti setelah pertandingan selesai. Namun karena kesuksesannya, Twitter memperkenalkan kembali hashtag pada 2014 untuk Piala Dunia di Brasil. Sistem bekerja dengan memungkinkan pengguna untuk men-tweet kode negara 3 huruf dari 32 negara yang bersaing. Setelah ini diketik ke dalam tagar, itu akan diganti dengan bendera negara tertentu. Pada tahun 2014, makanan Bird's Eye menciptakan kelezatan gorengan baru yang disebut Mustang. Ini adalah variasi terbaru dari wajah tersenyum terkenal mereka yang mereka pikir akan menarik generasi media sosial. Bentuk kentang yang garing termasuk hashtag dan berbagai simbol lain yang terkait dengan media sosial. Pada Juni tahun 2014, kata hashtag ditambahkan ke Kamus Oxford. Itu diberi label dalam Kamus Oxford dengan deskripsi berikut. Sebuah kata atau frasa dengan simbol tanda pagar di depannya, digunakan di situs web dan aplikasi media sosial sehingga Anda dapat mencari semua pesan dengan subjek yang sama. Pada tanggal 26 Februari tahun 2015, Kathleen McNeil memposting foto gaun di Tumblr-nya dan bertanya, apakah gaun itu berwarna biru dan hitam atau putih dan emas, membuat perselisihan di pernikahan temannya. Postingan tersebut menjadi sensasi dalam semalam, dan postingan tersebut mendapatkan sekitar 14.000 tampilan per detik. Diskusi di seluruh dunia mulai muncul di platform media sosial lain seperti Twitter, di mana orang-orang mulai menggunakan tagar di samping gambar. Pada tanggal 17 Maret tahun 2019, tagar Twitter Best Fandom memecahkan rekor dunia untuk hashtag yang paling banyak digunakan di Twitter dalam 24 jam. Selama 24 jam antara 16 dan tanggal 17 Maret tagar Twitter Best Fandom digunakan untuk memungkinkan masyarakat umum memilih di penghargaan Sumphi tahunan ke-14. Sumphi Award merayakannya dengan yang terbaik di televisi, musik, dan hiburan Korea.
Fans diundang untuk memilih menggunakan hashtag di samping tindakan favorit mereka. Tahun 2021 adalah tahun di mana dunia mulai kembali normal. Meskipun ada tagar populer yang berkaitan dengan peristiwa dunia, tagar yang paling banyak digunakan tahun ini adalah tagar cinta. Tagar cinta telah digunakan untuk menunjukkan cinta kepada teman, keluarga, kolega, industri, dan bisnis yang kita pedulikan. Mungkin itu menunjukkan bahwa apapun yang terjadi di dunia, yang kita butuhkan hanyalah cinta untuk bertahan. Tagar atau simbol tanda pagar telah berubah selama bertahun-tahun dan tidak selalu memiliki tujuan yang sama. Tagar mulai hidup sebagai tanda pound dan digunakan pada bantalan nomor telepon, tetapi masih muncul dalam kehidupan kita sehari-hari melalui media sosial. Tagar telah mengambil alih cara kita berkomunikasi dan mencari informasi di internet dan muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena penggunaannya yang berlebihan secara online dan dalam kehidupan nyata, tagar ditambahkan ke kamus Oxford dan menjadi kata yang dikenal. Metode komunikasi yang nyaman ini telah membantu kami menavigasi media sosial dan menciptakan kesadaran. Jadi, apa langkah selanjutnya untuk hashtag? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.